Bursa transfer musim panas belum dimulai, tapi klub-klub sudah mempersiapkannya sedini mungkin. Bukan pemain, tapi pelatih sepak bola. Bagaimana periode bursa transfer di pelatih sepak bola di liga-liga top di Eropa? Kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Aduh, sorry nih, openingnya biasa aja karena bingung juga gue. Tiap saat disuruh berpikir. Ya begitulah resiko menjadi seorang host ya. Host gitu. Karena sebelum kita berlarut-larut, gue langsung pengen nanya ke topik, tapi nanti ada yang bilang kenalan. Gue beneran tadi pengen langsung ke topik, sumpah. Lupa lagi. Itu hampir lupa, sumpah. Cuman ya udahlah. Ya emang di skrip harus tulis kenal. Nggak perlu karena gue adalah penghafal yang handal. Perkenalkan, nama gue adalah Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian ini, yang kalian suka Panjangan kayaknya. ngetik-ngetik di inian. Komen. Bang, bacot lu bang. Gitu, goblok nggak nonton bola. Gitu. Mainnya kurang jauh gitu. Yang kayak gitu-gitu. Gondrong sotoy. Bodo amat. Sebelah gue ada siapa nih? Maca. Di seberang sana, lah bajunya. Gede banget sih gue ngeliatnya anjing. Raffi FA. Aduh. Raffi FA anjing. Ini siapa nih mas? Nando Koben. Itu dia. Posan gua dong yang baru. Nando Koben ya. 3 generasi. Siapa aja tuh? Koben, Ariel, gua. Lu. Ini fotonya tuh ya kan? Koben, Ariel, gondrong. Jadi ya begitulah. Nih gua harapkan di sini ada lagi tuh. Apa argumen-argumen yang memicu yang namanya penuh sesak di kolom komen gitu, karena semua tidak ada artinya lah tanpa si gondrong yang spekulatif ini kan, dengan argumen-argumen kontroversinya. Loh, di sini kan kita setuju untuk tidak setuju. Iya ya terserah, bilang pundit abal-abal, bukan pundit bro, ini cuma anak-anak rental. Kalau kalian berharap pembahasan yang serius dan sempurna, sana-sana pergi cari channel lain. Orang nongkrong bahas bola. Kalau mau mari ikut kami. Kalau tidak ya udah sana cari tontonan lain. Oke, sekarang kita bahas soal bursa pelatih. Bursa pelatih. Ini kan belum mulai. Bursa transfer ya. Iya. Tapi kalau pelatih nggak ngaruh kayaknya ya. Boleh aja kan? Nggak boleh. Kan? Kalau pelatih boleh aja. Dan sebelum musim berakhir tuh udah banyak bunyi-bunyian. Ini dipecat, itu dipecat, ini dipecat. Dari sekian banyak tim, kayak ada Juventus, Munchen, terus Barca, terus MU, Chelsea. Nah, yang pengen gue spesifik bahas sekarang Barcelona dan Munchen. Bayern Munchen nih, menurut gue ada sekarang fenomena menarik antara pelatih muda dan pelatih tua. Jadi kayak ada apa ya? Kayak FOMO versus loyal kemarin gitu kali ya, apa gimana ya? Nggak tahu dah. Tapi menarik aja menurut gua karena Munchen itu isunya kenceng banget pengen ngerekrut Vincent Kompany. Apa yang diharapkan Vi dari Vincent Kompany yang membawa Burnley promosi dan degradasi lagi? Kalau menurut gue yang diharapin itu adalah prospek. Ya siapa yang nggak mau pelatih muda kan yang udah mimpin satu tim di IPL itu kan sebuah kebanggaan. Pencapaian. Nah, cuman menurut gua gimana ya, Kompany ini kan belum menunjukkan, dia baru berapa tahun sih jadi pelatih paling? Head coach ya, bukan asisten pelatih ya. Musim lalu bawa Burnley degradasi promosi. Bawa Burnley promosi, tapi musim ini balik lagi langsung ke Championship ya kan. Nah menurut gua Munchen kan biasanya dia bukan suatu klub yang bermain dengan pelatih lah. Yang risetnya kuat. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba
manajemennya tuh ngincer company. Iya, Nah, gua juga yang bingung. masuk akal di kepala gue tuh cuman ya dia penyuka prospek juga berarti. Kan gue bisa bilang company ini punya prospek yang luar biasa sebagai pelatih sebenarnya. Cuman emang belum menunjukkan Punya aja. prospek yang luar biasa. Iya menurut gua. Kenapa? Dia nih yang pertama pengalaman dia dilatih pelatih hebat lah. Ya. Nah, terus yang kedua, sebenarnya gue suka gaya bermain dia tapi pas masih di championship. Burnley. Iya, Burnley pas masih di Oh, lu championship. nontonin Bukan ya? yang gue nonton musim lalu 2 pertandingan lah, satu lawan MU, satu lagi lawan siapa gitu lupa. Oke. Dia nih senjata terbesarnya dia nih passing. Oh, passing. Sama gaya main yang disiplin. Oke. Cuman nggak berjalan lancar nih di IPL. Oke. Nah, gua mungkin kalau dia mendapat klub yang lebih besar dan pemain yang lebih baik gitu daripada Burnley kan yang diisi Fofana kan, Iya. siapa lagi tuh. Nah, menurut gua dia bisa menunjukkan sih harusnya. Bisa menunjukkan. Iya. Dengan materi pemain yang Yang lebih baik, lebih bagus dari gitu. sebelumnya. Oke. Berarti kalau gue simpulin, cara permainan yang ingin dia tunjukkan adalah cara permainan yang biasa dilakukan tim-tim besar. Cuman Iya. sayang dia megang klub Kecil. Iya. gitu ya. Oke. Kalau menurut lu, Cak, kenapa Munchen menunjuk company? Ya mungkin pembelajaran dari company memimpin suatu tim di IPL yang Tim notabene- terbaik. Iya. Tim terbaik. Manchester City. Dulu jadi Dulu, kapten. dari kapten Terus? dan dilatih oleh Pep otomatis. Iya. Kalau pendekatan taktisnya otomatis bervariasi. Iya. Gitu. Dan mungkin pengalaman melawan tim-tim besar sekelas IPL jadi salah satu alasan sih buat Bayern merekrut company dan, Iya. dan yang jelas visi jangka panjang si pelatih muda dan mungkin Bayern mau kasih waktu, siapa tahu adaptasinya cepat, Oke. pengalamannya ada nih, boleh kali press Ya, graduate sikat dengan gitu ya. pengalaman Iya, asik gitu kan. Iya. Bah Oke. HRD ada yang gitu ya? Kayak apa Iya, petinggi-petinggi Munchen ya? Asik tuh. Baik banget. Enggak, Pi. Soalnya kan nggak ada yang mau ya. Iya nggak sih? Mau apaan? Banyak yang nolak. Ke Munchen? Bayern Iya. Oh, siapa Iya, ya? emang ada. Itu yang mau gue Banyak yang highlight. nolak kan? Berat Iya. banget emang sebenarnya ngelatih Munchen Iya, tuh. sebenarnya gue bingung ya. Tiba-tiba Munchen menunjuk company karena gini. Si beberapa tahun ini Munchen menunjukkan bahwa dia nggak gampang sabar. Tuchel dipecat, terus yang sebelum Nagelsmann dan lain sebagainya gitu. Menurut gue kayak ini menunjukkan kalau ini kayak nggak sabaran ya perjanjian punyanya Todd Boehly juga. Itu pengen gue bilang. Kalau menurut Kayak lu Chelsea ini. gimana, Dok? Fenomena Munchen menunjuk Ya menurut gua company ya di Munchen karena nggak laku aja. siapa yang nggak laku? Munchennya. Munchennya? Ya kan dia udah nggak seksi lagi berarti? udah nggak menarik di mata pelatih-pelatih besar gitu. Dia udah nolak kalau nggak salah ditolak 4-5 pelatih. Gue lupa tapi banyak lah itu lu cari di media-media masal itu Iya, banyak lah nama-nama pelatih tapi ya menurut gue opsinya menipis dan panik aja. Udah mulai desperate berarti ya? Udah mulai panik akhirnya ngambil siapa nih ya? Ya mungkin ada unsur kepepepan juga kali ngelihatnya Iya, ya. ngeliat dia pernah dilatih Pep. di Burnley ya. Di Burnley game-nya juga atraktif. Lebih ke cuman nuansanya gue ngerasain nuansanya lebih ke Mancini sih. Mancini? Iya ada Pepnya Pak passing-passing Karena emang progresif dia lamanya pendek. sama Mancini. Iya dia mungkin lamanya Iya. tapi nuansa atraktif football bermain cepat dari sayap itu kan Mancini banget gitu. Striker Iya. buka ruang. Bertahan solid terus transisi cepat. Ya, disiplin. Cepat. Iya. Sebenarnya kan, iya lanjut tuh. Iya, menurut gua karena panik juga ada dan menurut gua ya Munchen nggak sehebat itu aja. Kayak dia panik musim ini nggak juara udah berapa tahun. Padahal musim Iya. lalu juga harusnya hampir nggak juara kan. Akhirnya ya udah nih company mungkin karena gini kalau lu ngambil pelatih muda itu yang lu beli adalah gagasannya. Betul. Oke. Ide. Suatu yang fresh. Ketika lu ngambil pelatih tua yang lu bayar adalah pengalamannya. Dan Munchen bertaruh kalau oke, banyak nih pelatih-pelatih muda yang sukses. Coba gue naikin company. Dengan dia bekas dipegang Pep, dia juga bekas kapten di Maksudnya City. CV dan pengalamannya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Iya CV-nya nggak buruk, tapi menurut gue masih kosong lah.
Menurut gue CV-nya masih baru berapa tahun? Gak bisa dinilai, jadi iya. pelatih? Makanya belum bisa dinilai. Menurut gue pembuktiannya adalah di Munchen dan menurut gue akan gagal sih. Menurut lu akan gagal? Gagal. Anjing. Ini baru nih si gondrong yang dicari-cari warga komenan nih. Tebal statementnya. Munchen gak laku. Munchen bakal gagal. Jadi Gagal. Enggak. Ini. Munchen klub kecil. Enggak. Gua kasih itu dulu. Mungkin kalau untuk ini para penonton mungkin akan setuju sih, Dok. Akan setuju. Karena gue setuju sih Lu setuju? CV-nya kosong. Kayak Pochettino kan kosong. Enggak CV-nya. dong. Ih, kosong lah. Pelatih payah Pochettino tuh. Dia Buktinya berharap dipecat. prospek doang kan berarti. Iya. Terus Menurut gua apa ya, tim sekelas Bayern nggak sih, Do? Iya, maksudnya. Satu keanehan aja itu gitu. balik lagi yang dimau Munchen apa? Kalau dia mau prospek, dia mau nunggu 4-5 tahun, dia mau company membuat timnya dia Cocok. bisa, walaupun gak ada jaminan berhasil ya. Yap. Tapi kalau dia mau datang musim ini juara, ya berat menurut gua. Walaupun ya di Bundes siapa sih saingannya? Leverkusen. Ya Kalau Sabi cabut bisa juga. kalau Sabi cabut atau kita nggak dijaminan Leverkusen musim Iya, depan bakal iya, perform kayak sekarang Iya. kan. Tapi ya gini, Munchen itu levelnya udah bukan di Bundes menurut gua. Iya. Juara Bundes itu udah kewajiban. Iya. Dan levelnya di Eropa. Menurut gua Tuchel nggak buruk-buruk amat di Eropa, bisa bawa ke semifinal. Semifinal. Permainannya juga nggak bagus tapi Iya. yang oke lah bisa Iya. menang. Bersaing. Dipecat dengan harapan lu mau apa sih? Dari Tapi dipecat apa Tuchel yang nggak mau ya? Tuchel Gue nggak tahu deh itu. awalnya Kayaknya nggak mau nggak sih? awalnya tuh kan mau dipecat kan rumornya. Cuma akhirnya gue nggak ngerti lah konflik. Kayak kesepakatan bersama gitu. Karena Munchen Mutual agreement ya. nggak pertama kali kayak gini sama Nagelsmann juga akhirnya Nagelsmann Iya. kan karena ada yang bocorin taktiknya di ruang Iya, ganti atau benar. apalah. Tapi yang Munchen berarti kan manajemennya agak Kadang-kadang kandang ayam ya. iya agak bermasalah Iya, gitu. iya, Apalagi iya. ego-ego Jerman Barat kan. Iya. Oke, kalau masalah Nagelsmann tadi kan bilang ya ada yang bocorin taktiknya, katanya kalau MU ada yang bocorin stadionnya. Lebih hejo. Gue sebenarnya menarik bahas yang Mancini itu tadi. Nando sempat singgung company itu lebih ke arah Mancini Nuansa kan. ya? Nuansanya lebih ke arah Mancini. Nah sebenarnya si Mancini itu dulu namanya Usep. Kenapa Usep? Dia namanya Usep. Dia lagi di depan empang. Mancing nih. Mancing. Dipanggil sama orang. Asep mah. Ngapain Sep? Mancing nih gitu. Akhirnya Katanya Asep Saipullah ya? Asep Saipullah. Aing Asep sumpah demi Allah. Bukan ya? beda. Nah itu. Jadi usul-usul nama asal-usul nama Mancini kayak gitu. Panggilan Oke. terus ngetren. Jadi udah berapa menit nih? Ini. 13. Nah, karena udah 13 menit sekarang kita bergeser sedikit ke musuhnya kemusuhnya Real Madrid. Oh udah nih. Real Madrid udah ada lagi. Enggak udah. Gue punya Setuju opsi sama aja gua. kalau si Munchen mau ngambil pelatih. Ah, lu kasih dah siapa tuh opsinya? Nih kalau lu nonton ya Cece. Ronald Koeman. Ronald Koeman lagi. Ya elah. Elah. Gue mending Marcelo Bielsa tuh biar sekalian mainnya terbuka. Ada Ronald Koeman, ada De Zerbi. Ngapain ngambil company? Gue mending ini Yan. Siapa? Fabio Capello. Udah tua banget. Oh, Luis Felipe Scolari. Iya, bisa juga Tapi Vicente bener sih, Del Dok, Bosque. pelatih muda tiba-tiba jadi pelatih klub yang sebelumnya berjaya tapi lagi ada di performa terburuk yang emang berat banget sih. Berat, Bisa jadi- ekspektasi. Dia memikul Gue saran buat ekspektasi. manajemen Munchen juga ngambil pelatih yang berpengalaman. Berpengalaman, Daripada kan? Bisa jadi udah mampir ke kosannya Kuman gitu kan, Mungkin. agennya gitu kan, kayak Enggak. udah Kosannya nggak bebas. Kosannya nggak bebas. Bebas, kosannya. Terus datangnya jam 11 malam, udah tahu jam 10 udah digembok. Nggak bisa jadi gitu ya, Dok. Bisa. Kita Tapi nggak tahu di belakang. yang lu bilang bener sih ya, agak Panik, agak panik. Iya, itu gue setuju Kepepet agak gitu panik. ya. Cuman gue pengen satu aja jawaban sukses atau tidak Munchen sama company, Cak. Apa nih parameter sukses apa Iya. nih? Perform lah. Maksud gue perform tuh ya Balik ke juara. Munchen Balik ke biasanya. Munchen biasanya. Cak. agak sulit sih kalau balik. Iya atau tidak? Takut banget kayaknya nyari jawaban diplomatis. Takut diserang lo. Enggak. Seumuran kok ini yang nonton. Emang Munchen ada fansnya lagi kan? Iya kalau Mia San Mia ada dong. Iya.
Dicariin fans Munchen tuh sama Bang Andro. Jangan begitu. Muncul. Muncul. Padahal katanya nggak ada fans sebanyak loh, Dok. Udah jawab dulu. Ini orang jadi kemana-mana. Kalau balik ke Munchen, Masa Jaya Munchen belum. Oh belum, orang iya apa enggak jadi belum. Takut. Lebih Enggak, berat. Ya udah nggak usah pakai alasan, biarin aja. Udah nggak usah berat. Kamu berat jawabannya. Berat banget jawabnya. Nando, gue udah denger tadi. Coba dong pertebal lagi. Enggak, karena standar Munchen itu juara Bundes. Dan menurut gua Company bisa nggak? belum lah. Belum ya? Semuanya pada belum. Karena gini, kalau enggak itu kan enggak ada parameter jangka waktunya. Kalau Ya, sampai akhirnya dia dipecat lah. semusim kalau dipecat. Anjing. Waduh. Ya, kalau ngelihat Munchen yang sekarang mah bisa jadi. Semusim dipecat udah. Musim depan dipecat. Lah kayak aku jadi kayak Graham Potter ada ini pelatih deh gitu. Cat aja sama. Hebat ya. Iya, tapi pas Graham Potter gue itu banget lagi kayak ini kayaknya bisa. Kayak Gue udah bisa. bilang itu pelatih jelek, ada yang percaya sama gua. Oke. Comel mulut lu. aneh aja gitu Ki. Maksudnya kalau Bayern Munchen mungkin melihat Lah kalau kita lihat pelatih sekarang muda, mah enggak maksudnya ngelihat pelatih muda untuk Nagelsmann apa? Nagelsmann Iya muda. maksudnya kalau dia mau ngelihat visi jangka panjang ya. Menurut gue lebih ke panik sih, bener. Panik. Oke, kita case close lah bahas Munchen. Sekarang kita pindah ke Barcelona. Barcelona nih kan, aduh, gue sedih banget sama Xavi Hernandez loh. Gimana? Dia bilang, Gue seneng lagi. Harus bahas sini goblok. Apaan sih? Bahas Barca nih. Pulang sini lu duduk. Bahas Barca. Bahas Barca pulang. Orang kok begitu amat. Aneh banget. Bahas Madrid lu. Gila tuh. Iya, gede ambek ini. Kita bahas Barca dulu lah. Xavi kan bilang siapapun nanti yang menangani tim ini akan jadi pekerjaan sulit. Dia bilang gitu kan. Terus juga, ya Xavi, seingat gue dikit ya kronologinya, Xavi bilang gue pengen mundur awalnya kan. Ya. Terus oke gue stay, gue nyaman lah di sini. Lanjut. Dikasih kucuran dana katanya. Iya, terus tiba-tiba, lu pergi deh. Diusir. udah pengen pergi, mundurin diri buat nggak jadi pergi, terus diusir. Gimana doh? Hansi Flick nih kabarnya. Menurut gua keputusan yang sangat Buruk. tepat. Oh, tepat. Nah, tepat Hansi Flick. Salah satu pelatih paling baik lah era ini ya. Kita udah lihat sepak terjang dia di Munchen. Iya. Nah, itu dari segi permainan juga sangat atraktif, sangat ya possession football. Seperti apa permainannya? Seperti Munchen yang Pada biasanya. membantai Barca. 8-2. Itu dia. Bukan yang membantai Arsenal. 10 berapa? Iya kan si Hansi Flick ini terkenal dengan 10 minus 1 bantai-bantainya. apa agregatnya? 10-2 juga ya agregat. 10-2. 5-1. Mulai dari pemilihan pemain, mulai dari segi permainan, Hansi Flick tuh ya selayaknya pelatih-pelatih hebat Jerman ya. Jurgen Klopp, Hansi Flick, Nagelsmann, terus Jurgen Klopp mah overrated doh. Jupp Heynckes ya. Joachim Low. Heknes sama Henkes sih. Heynckes apa Iya, itulah. Jupp Heynckes. Terus Joachim Low. Iya. Ya Hansi Flick gayanya Jerman banget yang menyenangkan untuk ditonton dengan komposisi pemain Barca juga yang pasti dia akan bawa pemain-pemain dia yang rumor terdekat tuh kan si Kimmich ya. Yang diangkut. Yang mau dibawa. Dan menurut gua Kimmich cocok lah di Barca gitu. Maksudnya pemilihan pemainnya Hansi Flick akan tepat gitu. Seleranya oke. Seleranya oke sih gua akuin. Tapi kalau untuk bersaing dengan kalau untuk bersaing bisa, tapi kalau untuk mengalahkan Real Madrid belum. Oke. Mungkin setelah Ancelotti cabut ya. Kan dia Baru udah bisa. ada 1 tahun dulu, musim keduanya mungkin bisa lebih perform. Itu juga nggak ada jaminan menang. Gak ada jaminan menang. Gue pengen kilas balik sedikit aja, Vi. Kenapa Xavi dipecat menurut lu? Ya pemain sebagus Frankie De Jong dihujat sekarang gimana? Xavi tuh nggak seburuk itu, paling cuman kalah 2 kali sama Girona, 4-2. Tapi rekor kekalahan juga nggak banyak. Iya nggak banyak, cuman gaya permainannya jadi kurang menarik dong. Ya, dan Real Madridnya superior musim ini. Madridnya ya mungkin karena Kalah Barkanya sekali. juga nggak menunjukkan menurut gua. Enggak, tapi menurut gua kalau musim ini ya to be fair, Barca perform pun Madrid tetap juara sih. Oh iya kalau itu, cuman Madrid bisa kelihatan jago banget tuh karena Barkanya Betul. nggak perform. Setuju Menurut gua. Ya gimana ya?
Sebenarnya gue suka Xavi tuh satu doang, ngasih kesempatan pemain akademi. Iya. Dia nyiptain Lamine Yamal, Fermin Lopez, terus siapa itu backnya? Cubarsi. Iya itu gue suka Xavi itu doang. Cuman yang dia terapkan ke gameplay jadi kurang menarik akhirnya. Oke. Si bosnya Tiki Taka kok malah mainnya gitu ya. Dia kan kunci Tiki Iya. Taka. Tapi nggak bertahan juga, Xavi tuh nggak bertahan. Apanya? Gaya mainnya nggak Oh bertahan. iya. Tapi Yang gue sorotin malah lebih dari segi pembelian pemain. Ampun itu pembelian pemainnya. Ngapain beli Lewandowski? Rapinha. Terus ya Allah pemain-pemain. Ya, Tapi kabarnya Kimmich juga nggak jadi datang gara-gara si Joe Felix sama Cancelo-nya stay katanya. ya itu manajemen mungkin lah ya. Karena ini sih duit nggak Tapi ada. Barca dapat kucuran dana loh katanya. Iya. Iya. Dari hasil jual rumput ya. Jual rumput lah, dibahas lagi. Lu Cak, melihat Hansi Flick di Barca gimana Cak? Kira-kira? Hansi Flick-nya nih, bukan si Xavi-nya nih. Kita Lu mau ngehujat Xavi lu dulu? pengen ngejat, ya udah silakan dulu deh, hujat Sapi. Gak ada yang harus dihujat, bagus kok Xavi. Kalau bisa gitu terus ya. Seneng gue ya. Xavi bagus kok. Kalau bisa gitu terus ya. Hansi Flick. Hansi Flick ke Barca mungkin perubahan visi baru kali ya. Visi baru Dari si Barcelonanya ini sendiri karena mungkin untuk Aduh anjing panjang. Cak, bentar Cak, gue masih ngakak ngeliat lu keluar tadi. Gue kalau inget konyol banget, masalahnya gak ngomong, ntar gue Iya, pura-pura iya, keluar iya. ya tiba-tiba. Emang udah selesai syutingnya sini goblok. Ngambeknya jelek bener. Punjabi kalau kata orang Bandung aja. Apa itu? Pundung ciga babi. Punjabi, pundung juga babi. Ngamuk mulu kayak babi lu, ngambek terus. Terus Cak. Iya, aduh jadi lupa tadi apa Hansi Flick bawa visi. iya, perubahan visi baru dari si Ya. klubnya gitu ya. Karena mungkin Xavi-nya dipecat dari tekanan media. Iya, bener sih. Penggemar. Gua setuju sih. Maksudnya kayak Tekanannya dari ya berbagai emang dia di peringkat kedua. Cuma si media penggemar ini kan pengennya ya dia balik ke track ke Liga Champions superior. Tapi gue setuju. Gini, kenapa gue kasarnya gak pernah nge-roasting Barca gitu ya? Karena fans mereka udah nge-roasting Timnya sendiri. iya gitu kayak dikit-dikit Lamine Yamal the next Messi, Victor Roque the next Messi. Ansu Kata Fati. gue, apaan pemain sampah kayak gini? Maksud gue yang ngapain dibahas gitu? Memang udah tolol aja gitu maksudnya kayak lu perform 3 pertandingan lu bilang kayak Messi, anjing Messi mungkin 15 tahun Iya, gitu terus Lamine Yamal tuh 16 tahun loh. Masa udah dikasih beban the next iya, maksud gue kayak ngapain lah udah. Ya Barca harus sadar dia udah nggak sebesar itu sekarang. Oke. Dengerin tuh temennya Iksan. Barca udah gak sebesar itu, harus mawas diri ya tuh. Mulai lagi lah dari bawah. Mulai lagi dari nggak ada salahnya jadi klub biasa aja ya. Kayak Arsenal udah bertahun-tahun lalu. Tapi musim ini Bermain cantik. tidak juara. Pasti dong. Musim ini pasti bermain Fuck cantik. you. Gue pengen menyoroti sebenarnya gini sih. Aduh, nih kegedean nih. Gue pengen menyoroti Hansi Flick ke Barca. Menurut gue ada kemungkinan identitas Barca hilang atau dia harus ngeriset ulang lah. Karena Hansi Flick datang dengan bukan pelatih sebagai pelatih doang gitu, bukan kayak ya let's say siapa yang pelatih doang ya Graham Potter, Pochettino atau menurut gue itu pelatih ya udah pelatih doang gitu. Sementara kalau si Hansi Flick nih kategorinya menurut gue kayak Pep, bukan secara pencapaian ya, cuman secara dia ngebawa sesuatu gitu, bukan cuman ngebawa taktik, tapi dia ngebawa sesuatu, budaya dan lain sebagainya. Bakal berubah nggak Vi dari si Hansi Flick? Ya cara mainnya dengan gaya main Hansi Flick sama dengan Barca yang terkenalnya dengan cara main tiki taka walaupun beberapa tahun kebelakang udah hilang. Menurut gua suatu yang baru ya kan, pelatih Jerman juga jarang ya ngelatih klub-klub Spanyol. Jarang. Ya nggak sih? Siapa sih kalau bisa nyebutin juga kita pasti mikir dulu. Iya. Nah menurut gua dengan pembawaannya Hansi Flick yang positioning ini digabung sama tiki taka, menurut gua jadi suatu hal yang lebih baru lagi. Jadi dia semakin nyaman tuh main tiki takanya. Menurut gua ya bisa lah Barca bangkit di bawah Hansi Flick. Di bawah Madrid maksudnya tadi. Itu nggak tahu. Cuman emang masih susah banget. Menurut lu gimana, Cak? Si Hansi Flick di Barca nih bakal bawa
ngembalin identitas Barca apa dia kayak tadi Raffi bilang kan, kalau yang gue tangkap Raffi bilang baru. Iya, menyempurna kayak Tiki Taka versi baru gitu ya. Menurut lu, Cak? Ya dia membawa pendekatan taktik baru gitu ya. Cuma yang gue tahu Hansi Flick itu bisa beradaptasi gitu dengan budaya klub yang di sini Barcelona memakai identitasnya kan Tiki Taka gitu ya. Cuma menurut gue si Hansi Flick ini fleksibel gitu, maksudnya strateginya nggak gitu-gitu aja gitu. Bebas ya, orangnya bebas ya. Iya, Bebas lah, aman lah. Dan menurut gue pilihan tepat sih ini si Hansi Flick ini. Iya. Bakal menggila nggak Barca? Bakal mengganggu Madrid nggak? Untuk bersanding dengan Ancelotti dia sosok yang tepat. Iya lagi. Iya, bakal menggila dia. Iya, cocok. Kalau dia gue setuju seleranya bagus kalau dia berhasil dan si Barcelona ini mengabulkan permintaan-permintaan dari Hansi Flick akan menjadi sosok yang gila dia. Itu poin terakhir tuh penting banget tuh. Mengabulkan permintaan pelatih. Iya, itu kan gue jadinya tadi kayak pengen panik lagi gini-gini. Cuma kan di titik terakhir kan mengabulkan itu pelatih tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Karena Barca tidak punya uang. Jadi santai aja. Anjing. Kalau oke dah. Menurut gua kalau pun seandainya Barca harus membuang tiki takanya, Hansi Flick mau bawa role baru, ya lakukan. Revolusi itu kan balik lagi nggak mudah gitu, dan ketika lu udah nggak bisa menang dengan apa yang lu pegang, ya lu harus naik ke level selanjutnya, lu harus step up. Iya, gitu. ya nggak di zona nyaman. Iya, gitu ya tiki taka udah selesai, udah lu lupakan gitu. Lu pernah punya era itu, tapi silahkan Hansi Flick berkreasi dengan gaya dia, jangan dibatas-batasin. Oke, kalau gitu menarik. Cuman gue nggak bisa lanjut. Gimana nih? Kenapa tuh? Ini gue harus jadi tour guide keraton. Tour guide. Gue kira jadi dalang lu. Jadi dalang ya yang lucu ya. Padahal tadi ya. Di sana gunung, di sini gunung. Iya ya. Gue kira pengen narik kuda. Delman ya. Iya, kuda juga sih. Kusir. Pak Kusir. Ya udahlah, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Kalau gitu. Oke, sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.